teman-teman, kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber pembelajaran, kami akan menyajikan sebuah media pembelajaran berupa video diskus edukasi tentang tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Video ini dibuat sebagai salah satu contoh media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik memahami pengertian, syarat, rukun, sunnah, serta praktik wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fajri, dipanggil Hasan, dengan NIM 2401 0111 0294. Dan selanjutnya Muhammad Subarandi Pratama, NIM 24010111100288, dipanggil Andi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hafid Mahfud, biasa dipanggil Alif, dengan NIM 2401 0111 0308. Baik, yang selanjutnya saya Zaskia Diflal Amni dengan NIM 2401 0111 0278. Selanjutnya saya Intan Salsabila Pratiwi, biasa dipanggil Intan, dengan NIM 224010110292. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sisilia Putri Ramadhani, dipanggil dengan Sisilia, dengan NIM 240111110289. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tentang berwudu. Dan sebelum kita masuki materi wudu, mari kita apa sih tentang pengertian wudu itu sendiri. Nah, baik, di sini saya menjelaskan pengertian wudu itu sendiri. Nah, jadi wudu itu adalah sebagai dari kegiatan membersihkan atau menyucikan anggota tubuh sebelum kita melaksanakan sholat, entah sholat maghrib, duhur, isya, subuh, entah asar. Nah, jadi wudhu itu sangat wajib bagi kita ketika melaksanakan sholat. Nah, di sini ada beberapa syarat wudhu. Yang pertama yaitu niat, terus membasuh muka, tangan, terus rambut, telinga, sama kaki. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan berwudu itu gimana. Jadi tujuan berwudu itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu menyucikan diri dari hadas kecil. Jadi sehingga seseorang itu dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dengan nyaman. Yang kedua yaitu memenuhi rasa ibadah. Nah, yang ketiga yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Nah, yang keempat yaitu melatih kedisiplinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu wudhu dan tujuannya, ada hal penting yang perlu kita ketahui, yakni syarat-syarat wudhu. Nah, di sini syarat wudhu sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni syarat wajib dan syarat sah wudhu. Syarat wajib sendiri itu terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, dan yang terakhir berakal. Lalu yang kedua ada syarat sah. Nah, yang pertama yakni mumayyiz. Mumayyiz yakni mampu membedakan mana yang baik dan juga yang buruk. Lalu yang kedua ada menggunakan air suci dan mensucikan, yakni seperti air sumur, air hujan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tidak ada penghalang air, seperti cat kuku atau kutek, lalu make up bagi perempuan. Lalu yang terakhir ada tidak sedang haid atau nifas bagi yang perempuan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan selain rukun dan wajib wudhu, yaitu sunnah wudhu. Kita akan belajar bersama-sama apa itu sunnah wudhu dan kita akan mencari apa saja sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, dan seperti sunnah membaca basmalah, mencuci telapak tangan,
berkumur dan istiak dan istighfar, menyela jenggot dan jari, mendahulukan yang kanan, mengusap seluruh kepala, mengusap telinga luar dan dalam, tertib dan bersambung, menghemat air, membaca doa setelah berwudu. Ya, dari saya sekian, terima kasih. Nah, di sini selanjutnya ada rukun wudhu. Nah, di sini rukun wudhu ada 6. Yang pertama ada niat. Jadi niat ini dilakukan di dalam hati saat mulai berwudhu. Tujuannya untuk bersuci karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya di sini yaitu nawaitul du'a li rafil hadasil asghari fardalillahi taala. Dan yang kedua ada membasuh wajah. Jadi dari batas rambut, kepala sampai dagu dan dari telinga kanan sampai kiri harus terkena air. Selanjutnya yang ketiga ada membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, air ini harus mengenai seluruh tangan sampai melewati siku agar bersih sempurna. Dan yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, cukup mengusap sebagian kepala menggunakan tangan yang basah dan tidak perlu seluruh kepala. Dan selanjutnya yang kelima ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, air ini harus mengenai seluruh kaki sampai mata kaki, termasuk sela-sela jari. Dan yang keenam ini tertib. Jadi, semua rukun wudhu harus dilakukan sesuai urutan dan tidak boleh dibalik. Cukup sekian. Baik, selanjutnya sekarang setelah kita mempelajari semua materinya, mari kita lihat praktik berwudu yang benar agar kita bisa mempraktikkan setiap gerakannya supaya teman-teman bisa mempraktikannya sendiri di rumah maupun di sekolah. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sini ada beberapa hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Contohnya yaitu seperti kencing, buang air besar, kentut, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah hilang akal. Nah, hilang akal atau kesadaran ini contohnya yaitu seperti tidur nyenyak, pingsan, mabuk, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Dan yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang kelima adalah keluarnya air mani. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan adalah jika salah satu hal di atas ini terjadi, maka wudhu batal dan harus berwudhu kembali sebelum sholat. Demikian dari materi kelompok kami, yaitu tentang tata cara berwudhu yang telah kami sampaikan, mulai dari pengertian, tujuan, syarat, rukun, sunnah, tata cara, hingga hal-hal yang membatalkan wudhu. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berwudhu dengan benar sesuai dan ajaran Islam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.